misalnya Mas Fatih ya, Mas Fatih punya guru, ini gurunya luar biasa. Lalu ada orang menyalahkan guru. Mas Fatih sebenarnya nggak perlu membela. Gurunya sudah bisa kok membela dirinya sendiri. Tetapi karena cintanya, mahabbahnya Mas Fatih, otomatis Mas Fatih membelanya. Bukan karena Mas Fatih tidak meyakini guru kan? Ya enggak, sama sekali tidak. Tapi itu gairah cinta. Sehingga hubungan kita harus kita bangun bukan berdasar hubungan interaksi untung rugi. Interaksinya harus interaksi cinta. Karena nanti kalau nggak pandai, pertemuan yang seharusnya indah yang disebut halal bihalal. Halal bihalal itu kan melepas ikatan keruwetan batin itu halal. Jadi tanhallu biluqadi itu loh. Nah, makanya halal bihalal itu harus dimaknani pertemuan cinta. Kalau Mas Fatih menjaga kehormatan orang lain, Allah akan menjaga kehormatanmu. Jadi kalau ada orang salah, nggak perlu diler-ler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Di video ini tayang kita sudah memasuki bulan Syawal ya Pak. Oh iya. Insya Allah nanti kita tayang ya tanggal 1 nanti ya, 1 Iya. 1 April. Nah, mumpung di bulan Syawal, kita akan membahas tentang hakikat dari memaafkan. Siap. Kita ambil dari Mas Nawi Rumi. Oh ya. Kita langsung bacakan syairnya. Ya. Setan berkata, engkau telah menyesatkanku. Iblis itu menutupi kesalahannya sendiri. Kata Adam, kami menzalimi diri kami sendiri. Adam tak pernah lalai atas perbuatan Tuhan seperti kita. Karena dia menyembunyikan perbuatannya. Adam menyematkan dosa itu pada dirinya sendiri. Ia makan buah terlarang itu. Setelah bertaubat, Tuhan berkata kepadanya, wahai Adam, bukankah aku yang menciptakan dalam dirimu dosa dan derita itu? Bukankah itu takdir dan ketentuanku? Mengapa kau sembunyikan saat kau bertobat? Kata Adam, aku takut jangan sampai diri ini tak beradab. Kata Tuhan, aku pun menjaganya dengan memaafkanmu. Siapa yang menjaga kehormatan akan membawa kehormatan. Siapa yang membawa gula akan makan halwa badam. Untuk siapakah perempuan baik itu? Untuk laki-laki yang baik. Buatlah kawanmu gembira dan menderita. Bandingkan hasilnya. Ya. Ya, di awal syair ini kan ya kita melihat kisah tentang setan dan Adam dulu ya. Ya. Yang mana ya ketika Adam masih di alam akhirat atau masih di surga. Masih di surga. Nah, enggak lama-lama jenengan aja yang nakwilkan. Jadi gini Mas, saya sangat terharu mendengar puisi ini ya. Ini keharuan yang luar biasa. Betapa hubungan Adam dan Allah itu hubungan cinta ya. Jadi kalau setan itu kan, nah kan kisahnya begini, ini kita kisahkan dulu apa yang terjadi ya. Jadi kan setan menggoda Adam. Lalu Nabi Adam akhirnya makan buah khuldi. Lalu setan kan setan lalu dikutuk oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam dirahmati. Justru dirahmati Nabi Adam itu. Setelah peristiwa itu gitu. Mengapa kok terjadi begitu gitu. Nah, ini. Ketika peristiwa itu terjadi, setan itu menyalahkan Allah. Ini coba ini di bait 1488. Setan berkata, engkau telah menyesatkanku. Iblis itu menutupi kesalahannya sendiri. Padahal itu salah indik nih, tapi setan itu merasa, bukankah saya berbuat seperti ini juga atas kehendakmu gitu, kira-kira gitu. Iya. Jadi ini kayak orang mencuri. Ketika dia habis mencuri, dia menyalahkan Allah. Kenapa saya dihukum? Bukankah saya mencuri ini kehendaknya juga? Ya atas takdir yang kau atas berikan. Takdir yang Allah berikan. Makanya setan berkata seperti itu. Dia menutupi salahnya dengan berkedok kepada takdir. Makanya banyak orang gitu Mas Fatih ya. Orang itu banyak beragama. Sebenarnya itu cara dia untuk menutupi kezolimannya sendiri. Banyak orang mengaku nih, maaf ya, nilai jelek, misalnya contoh kuliah. Terus
Enggak, itu kan sudah takdir Allah. Padahal dia malas sebenarnya. Oh iya. Kalau dia itu memang berkata demikian setelah berikhtiar luar biasa, lalu dia ikhlas ini takdir Allah, mengatakan bahwa ini takdir Allah itu keindahan. Tetapi dia belum mau bekerja, ketika dia belum mau bekerja sungguh-sungguh, nggak belajar sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba disalahkan, lalu tiba-tiba menyalahkan Allah, itu kejahatan. Sama-sama mengaku takdirnya Allah loh. Ya, jadi misalnya gini, Mas Fatih buka puasa, makan, misalnya makan jagung. Saya makan jagung sama, dua-duanya kehendak Allah. Lalu Mas Fatih marah-marah. Kenapa Allah menghendaki saya makan jagung? Sedangkan saya berkata, betapa indahnya jagung ini karena ini pemberian kekasih. Sama, sampean ya percaya takdir tapi nesu kan? Yeah. Sampean percaya kepada takdir tapi marah. Saya percaya kepada takdir karena saya mencintai yang memberikan takdir itu. Beda banget Mas. Beda banget. Ya sama. Mas Fatih tadi makan sesuatu atau misalnya Mas Fatih mendapatkan rezeki dengan jumlah tertentu, Mas Fatih bersuka cita karena ini kehendak Allah. Tapi yang kedua Mas Fatih marah kepada Allah, kenapa saya cuma dikasih segini? Sama-sama percaya takdirnya. Adam itu setan percaya loh takdir Allah Mas. Tapi itu digunakan untuk kemarahan. Jadi menjadi sumber kemarahan. Engkau telah menyesatkanku, gitu bilang. Itu kata-katanya Adam kan bener kata-kata setan. Iya. Kan Allah itu menyesatkan siapapun dan memberi petunjuk kepada siapapun kan. Yudhillu man tasya wa tahdi man tasya. Jadi Allah niku ya menyesatkan yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Bedanya cuma rasa. Kalau setan marah karena Allah menghendaki begitu, lah kalau Adam, makanya saya terharu betul ini. Saya juga dapat insight yang baru setelah tadi Mas Fatih membacakan syairnya ya. Jadi padahal sebelum saya belum ada insight itu sebenarnya. Jadi Adam justru berkata, kami menzalimi diri kami sendiri. Adam tak pernah lalai atas perbuatan Tuhan seperti kita. Jadi sakjane Adam tuh ya tahu Mas bahwa dia makan buah khuldi ya kehendak Allah juga. Tapi karena adabnya Nabi Adam kami menzalimi diri kami. Kan doanya Nabi Adam kan Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini saya menzalimi diri saya sendiri. Makanya karena adab, karena tata kerama, karena cinta, dia atau Adam menyembunyikan perbuatan Allah. Ben ora ketok nek Allah itu berkehendak buruk. Gitu loh kira-kira. Karena cintanya. Adam menyematkan dosa itu pada dirinya sendiri, ia makan buah terlarang itu. Itu dia makan buah terlarang, Nabi Adam menyematkan salah saya ini. Bukan salahmu ya Allah. Beda, ini sama-sama memahami takdir. Adam tahu betul bahwa Adam tak pernah lalai atas perbuatan Tuhan seperti kita. Seperti itu, Adam tahu bahwa dia makan buah khuldi juga atas kehendak Allah. Tapi Adam menerima takdir itu dengan gairah cinta. Dia ada orang mau nyalahkan Allah nggak tega Adam itu. Bukan nggak tega karena tidak percaya bahwa Allah Maha Perkasa, bukan karena cintanya. Ya takzimnya itu ya. Ya takzimnya kepada Allah, penghormatan kepada Allahnya luar biasa. Sehingga ketika misalnya Mas Fatih punya guru, ini gurunya luar biasa. Lalu ada orang menyalahkan guru. Mas Fatih sebenarnya nggak perlu membela. Gurunya sudah bisa kok membela dirinya sendiri. Tetapi karena cintanya, mahabbahnya Mas Fatih, otomatis Mas Fatih membelanya. Bukan karena Mas Fatih tidak meyakini guru kan? Ya enggak, sama sekali tidak. Tapi itu gairah cinta. Nah ini loh Nabi Adam ini. Luar biasa. Nah ini begini, kalau dalam suasana Idul Fitri ya kita ini kan tadi hubungan iblis, Adam, Allah ya. Nah sekarang dalam kehidupan sehari-hari lah, kita itu kan sering gini ya, kalau teman saya melakukan kesalahan itu kadang-kadang ada ego untuk ngeler. Kalau orang Jawa diler-ler, dikasih tahu orang. Misalnya Mas Fatih mendolimi saya kemana-mana bilang, wah Mas Fatih
dia itu sama saya disakiti terus, saya di ini, saya itu ya itu memberitahu semua orang Mas Fatih salah. Harusnya kita kayak Adam itu loh. Kalau kepada kekasih ditutupi salahnya. Cuma ya karena saya nggak punya cinta, ya kan saya nggak punya cinta sama Mas Fatih ya malah seneng kalau orang lain tahu kesalahan Mas Fatih. Ya tahu jeleknya itu malah seneng. Iya malah seneng. Wah kebetulan tahu. Misalnya ngobrol, misalnya saya ini sebenarnya sudah nggak seneng sama Mas Fatih misalnya ya. Terus Mas Fatih adalah ngobrol ngerasani orang lain. Wah kebetulan nanti ini waktu saya menyampaikan kebaikan Mas Fatih kepada orang yang misalnya Mas Fatih ngerasani Mas Dika misalnya ya. Nah, terus saya dalam hati saya wah kebetulan nih nanti tak bilang Mas Dika bahwa Mas Fatih ngerasani. Nah, itu kita tuh kayak setan loh Mas kayak gitu. Setan sifatnya begitu, nyalah-nyalain sukanya. Ya cari kesalahan gitu lah. Iya, dan ketika orang salah itu bagi dia itu kesempatan loh. Jadi itu dia tuh seneng orang salah ini. Ya, kalau kesempatan kan, oh ini bisa disalahkan. Wah iya kesempatan. Gitu ya? Kayak orang misalnya ya, wah ini misalnya gejolak politik misalnya. Kalau ada lawan politiknya salah seneng dia. Wah ini kesempatan saya. Wah kecer terus kan. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan keuntungan dari fenomena ini ya, dari kejadian ini. Nah itu kan ya nyun sewu ya, kan cara-cara iblis. Jadi iblis itu dia salah tapi sukanya mencari kesalahan orang. Jadi kalau Nabi Adam dia bahkan nggak salah tapi gelem ngaku salah. Oh itu keindahan ruhani. Dan itu hanya bisa terbangun kalau hubungannya cinta. Maka itu saya setiap ceramah Mas Fatih, kayak tadi pagi kan saya ceramah itu di SMKN 3 Kendal itu. Saya tuh selalu terngiang-ngiang kata Rumi memang, kata Jalaluddin Rumi bahwa semua itu akan tunduk dalam singgasana cinta. Sehingga hubungan kita harus kita bangun bukan berdasar hubungan interaksi untung rugi. Interaksinya harus interaksi cinta. Tapi interaksi cinta itu nggak bisa disengaja, Mas. Harus alamiah gitu loh. Itu interaksi cinta. Kalau interaksinya sudah cinta, kita bisa kayak Adam. Jadi ini tadi ya. Karena Adam menyembunyikan perbuatan Allah. Karena adabnya. Ya, Adam menyematkan dosa itu pada dirinya sendiri. Nah ini, makanya ini gini nih. Allah dawuh begini di bait 1492 Mas. Bukankah itu takdir dan ketentuanku Adam bahwa kamu makan buah khuldi itu? Bukankah itu takdir dan ketentuanku? Mengapa engkau sembunyikan saat kau bertobat? Mengapa engkau menyembunyikan? Nah, Adam langsung menjawabnya. Ini jawaban yang mengharukan ya. Aku takut jangan sampai diri ini tidak beradab. Kata Tuhan, aku pun menjaganya dengan memaafkanku. Ketika hubungan itu cinta, maka semuanya itu akan ujungnya keindahan. Bahkan ngeten ya. Misalnya ini, Mas Fatih nanti kalau sudah punya istri, istrinya salah. Salahnya istri itu bisa menjadi bumbu cinta loh Mas. Beneran. Ya, saya merasakan saya salah jadi bumbunya istri saya tentang saya. Jadi misalnya nanti Mas Fatih melihat istrinya salah misalnya masak keliru. Contoh ya, Mas Fatih senang pedes nggak? Ya senang. Senang ya. Delalah nggak pedes Mas. Itu kan salah dia. Nggak paham Mas Fatih gitu. Tapi lalu Mas Fatih melihatnya dengan penuh cinta justru kasihan. Jangan-jangan kok istriku merasa bersalah karena aku. Bisa nanti dia kebebanan batin loh. Coba, jadi kalau Mas Fatih memandangnya dengan cinta, bahkan kesalahan istri pun itu menjadi pupuk cinta. Apalagi kebaikannya Mas. Pas masake pedes senengannya Mas Fatih, mungkin Mas Fatih bisa terenyuh, wah istriku sangat memahamiku. Wong dekne salah aja bisa membuat kita sangat mencintainya. Nah itu loh ya. Jadi misalnya saya ke anak saya, lalu melihat dia saya ajari sesuatu, lalu dia nggak bisa misalnya. Apakah saya marah? Kalau hubungannya hubungan sebab akibat, hubungan untung rugi, marah saya. Tapi kalau hubungannya cinta, saya malah justru muncul rasa kasihan. Kok anakku ra iso ya gitu. Malah muncul ekspresi cinta lo itu loh. Makanya ini sebenarnya ya tadi realitas itu nggak bisa kita ubah Mas. Yang bisa kita ubah itu maknanya. Maknanya yang bisa kita ubah. Dan orang baru bisa memaknai baik itu ketika ada nuansa cinta.
Kalau nggak ada nuansa cinta itu hanya reframing biasa biasanya, hanya penghiburan diri mas, hanya menghibur diri gitu loh. Misalnya Mas Fatih pengennya nilainya A plus terus into A, mungkin Mas Fatih mereframe malah ini belum jatahku, tapi itu hanya reframe karena Mas Fatih hanya ingin menghibur diri. Tapi kalau Mas Fatih memang dasarnya mencintai, itu bukan reframing, bukan reframing untuk menghibur diri, itu hakikat, reframe yang hakiki. Ya seperti tadi saya contohkan, kalau Mas Fatih nanti istrinya masak kurang pedes, justru menimbulkan rasa kasih sayang. Wah bojoku saake wis masak tenanan kok, ternyata dia mungkin takut kalau aku nanti marah sama dia. Terus Mas Fatih kan malah tumbul welas asih kan. Itu namanya harisun mas. Mulanya Rasulullah itu harisun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu raufur rahim. Nah itu loh, itu makanya ini kalau Idul Fitri maknanya kayak gitu. Maafkan lahir batin itu kan kadang-kadang hanya cuma di sini tok. Iya. Ya nyun sewu ya. Ini kan musimnya orang apa mas? Halal bihalal ya keluarga. Halal bihalal keluarga. Saya mohon maaf betul, banyak sekali fenomena orang halal bihalal keluarga itu untuk memamerkan kesuksesan. Nah gitu. Wah itu fenomena yang menurut saya luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Banyak dikeluhin saya. Kan banyak kalau ngaji, pas ngaji halal bihalal. Ustadz gimana ya Ustadz ya, kemarin itu kita itu halal bihalal, saya ketemu sama misanan sama ini, malah mereka pamer-pamer Ustadz. Kan saya jadi males kalau halal bihalal, itu kan banyak dikeluhin. Jadi saya bila berani ngomong gitu ya. Barat sekarang itu fenomena halal bihalal itu bukan fenomena hakikat, itu malah nyun sewu ya, itu fenomena yang kayak setan ya. Jadi mereka itu ketemu keluarga bukan untuk membagi cinta, untuk dapat apa ya? Perhatian. Gitu. Perhatian atau apa namanya sekarang itu biasanya? Apa sih kalau dapat apa namanya? Persetujuan dari orang lain kan? Atau pengakuan ya? Dapat pengakuan dari orang lain. Nah itu tentu tidak sesuai dengan semangat Nabi Adam ini, semangat apa cinta kasih itu. Jadi ya saya berpesan betul ya. Kalau memang misalnya ini ada teman-teman sukses, contoh ya. Pandai-pandailah untuk meraba rasa, ya pandai-pandailah untuk meraba rasa. Karena nanti kalau nggak pandai, pertemuan yang seharusnya indah yang disebut halal bihalal. Halal bihalal itu kan melepas ikatan keruwetan batin itu halal. Jadi tanhallu biluqadi itu loh mas. Tanhallu kalau di sholat merah kan ada tanhallu biluqadi, itu kan mengurai semua apa ikatan atau keruwetan batin kan. Halal bihalal harusnya begitu. Ketika bertemu saudara itu melepas rindu, bukan menunjukkan emas berapa gram yang dia pakai gitu. Di sini pakai emas, jadi emas gitu. Iya, atau menunjukkan kendaraan apa yang akan dia gunakan gitu. Ya tentu itu baik. Kalau hubungan cinta itu nggak apa-apa mas. Contohnya gini ya, saya kan 7 bersaudara. Ya nyun sewu, saya pulang pakai mobil, misalnya mobilnya bagus. Karena ibu saya mencintai saya, melihat anaknya pakai mobil seneng. Karena saya, makanya fa'amma binikmati rabbika fahadis, terhadap nikmat-nikmat Allah itu kamu sebarluaskan, itu kepada yang mencintai kita. Ya. Kalau mas saya melihat adiknya membawa mobil dan mas saya lalu dia seneng, kan nggak iri, nggak mungkin iri hubungannya cinta kok. Ada iri dengki karena nggak ada cinta. Ketika misalnya saya melihat adik saya lalu dia jadi mungkin menurut ukuran duniawi dia sukses, apakah saya iri? Ya enggak, malah saya meneteskan air mata keharuan, bukan iri, karena hubungannya cinta. Tapi kalau hubungan bukan cinta, Mas Fatih memperlihatkan motore gitu loh, aku mangkel, ya enggak? Ya mangkel karena hubungannya bukan cinta. Maka ketika semua itu berbumbu cinta itu indah mas, nggak ono lah. Makanya halal bihalal itu harus dimaknani pertemuan cinta, harus dimaknani begitu. Dan terutama ini ya saya pesan, kalau bertemu harus iso ngudoroso kalau orang Jawa, ya ngudoroso kan kita bisa meraba orang kan mas ya. Setiap orang bisa, walaupun merabaan itu nggak perlu disampaikan. Rabaan terhadap orang lain itu boleh jadi kesimpulan kita, tapi tidak boleh mengajak orang lain untuk berkesimpulan yang sama. Jadi misalnya saya melihat, misalnya ada salah satu saudara, kan dari pembicaraannya saya bisa memaklumi bahwa dia
harus tampak dia yang paling benar misalnya. Tentu saya harus mudoroso ketika bertemu dia. Jangan saya malah pamer-pamer sama dia. Malah meninggi dari dia kan? Ya nanti ini Mas, jadi api ketemu api. Ya padahal rumusnya semua tunduk di dalam singgasana cinta. Pada rumusnya itu ya. Jadi halal bihalal itu harus menjadi pertemuan cinta kayak semangatnya Adam ini kepada Allah ini luar biasa. Lalu setelah bertaubat Tuhan berkata kepadanya, wahai Adam, bukankah itu takdir dariku? Mengapa engkau sembunyikan saat kau bertaubat? Lalu Adam berkata, aku takut jangan sampai diri ini tidak beradab. Aku pun menjaganya dengan memaafkanmu Adam. Nah itu kan, itu pertemuan kekasih dengan kekasih Mas. Ya. Maka lalu siapa yang menjaga kehormatan akan membawa kehormatan. Karena Adam menjaga kehormatan Allah, tanpa diminta Allah akan menjaga kehormatan Adam. Maka itulah mengapa Adam itu terrahmati, lalu iblis terkutuk. Dua-duanya sama percaya sama takdir Allah Mas. Sama, tapi satu sebagai penutup kelalaian diri, yang kedua justru dipakai untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah, kesalahan orang yang menurut kita misalnya berbuat salah itu. Nah, itu ya. Jadi siapa yang menjaga kehormatan akan membawa kehormatan. Siapa yang membawa gula akan makan hawa badan. Maksudnya begini Mas Fatih. Kalau Mas Fatih menjaga kehormatan orang lain, Allah akan menjaga kehormatanmu. Jadi kalau ada orang salah, gak perlu diler-ler. Ya, ler-ler itu ya bahasanya ya Mas ya. Gak perlu disebarkan. Iya, gak perlu disebar-sebarkan. Ya orang salah kepada kita, ya memang salah misalnya, gak perlu, jagalah kehormatannya. Jadi kalau misalnya gini, saya ini berbuat salah sama Mas Fatih. Ketika ada orang tertanya, Pak Mustamir gimana Mas Fatih? Ya enggak apa-apa, baik. Sama saya baik. Itu kan menjaga kehormatan saya. Kalau Mas Fatih perlu mencari keadilan, carilah dengan saya. Nggak perlu mencari dukungan orang gitu. Ya. Nggak perlu mencari dukungan dalam artian tadi ya. Nyebar-nyebar ke biar Mas Fatih nanti dikira bener dewi, hebat sendiri. Terus Mas Fatih cerita misalnya, saya itu sama Pak Mustamir sabar, saya itu sudah sabar bertahun-tahun, asli nih. Tapi Pak Mustamir gitu terus sama saya lah, misalnya gitu. Nah itu tentu itu bukan hubungan cinta, ya gitu ya. Ini. Nah itu kayak teringat ini Pak. Iya. Dia punya fenomena sendiri tentang halal bihalal tadi ya. Oh gitu. Ya tapi ini halal bihalal ya dalam konteksku kan halal bihalal seringnya sama anak-anak pondok. Oh gitu ya. Jadi kalau anak-anak pondok halal bihalal itu ya mungkin kayak flexing gitu itu ada. Iya. Cuman mereka ketika di sana apalagi halal bihalalnya tempatnya di pondok sendiri ya. Itu mereka terus aku juga rasanya takjub loh. Mereka takdim banget sama pondok yang diasuh. Iya betul. Ya itu luar jadi biasa. kayak mereka bukan kayak apa ya namanya pamer harta yang mereka dapat, tapi udah pantas nggak sih aku jadi alumni pondok ini. Nah jadi gitu. Nah itu sebenarnya yang sangat indah sebenarnya begitu Mas Fatih. Makanya pondok atau tempat pendidikan ketika misalnya Mas Fatih datang ke pondok, ingatlah tentang hakikat waktu belajar dulu, diajari ketawaduan. Makanya api ngono mungkin ya. Jadi baiknya itu memang apa namanya halal bihalal dan pondok. Biar waktu halal bihalal kita mengingat tentang tujuan hidup itu sebenarnya apa. Waktu ya, meski dulu kan kalau di pondok namanya anak kecil kan sering ada yang jahil ke temennya gitu kan. Iya, betul. Itu ketika ngumpul di sana mereka ya kayak ikhlas dengan sendirinya tentang masa lalu. Iya, karena kalau cinta itu merontokkan semua keburukan. Karena cinta itu ketika ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan hak paling benar itu cinta. Hak paling itu cinta. Jadi ketika cinta datang kebatilan sirna. Ketika cinta datang semua salah orang itu rontok sendiri Mas. Maka kalau kita menghadirkan cinta, karena saya mencintai adik saya, mencintai mas saya, mencintai anak-anak saya, mencintai istri saya, mencintai ponakan saya, seandainya mereka pernah berbuat salah tanpa saya sengaja, kesalahan mereka itu sudah rontok gitu ya? Iya, karena sudah hadir cinta. Nah, jadi saya harap ini halal bihalalnya bukan hanya neng lambe ya. Mila idin wal faizin, jangan hanya gitu ya harus merasuk di dalam daging darah kita. Ya saya kira gitu Mas. Oke. Untuk teman-teman sufi ya, khususnya yang mau merayakan halal bihalal ya Pak. Oh iya. Ya rasakan rasa halal bihalal tadi ya. Halal bihalal dia pertemuan untuk
merontokkan keruwetan tadi ya. Keruwetan batin kita sendiri. Betul seperti itu. Ya. Agar ya tadi rasa untuk memaafkan, rasa untuk meminta maaf tidak hanya keluar lewat mulut saja, tapi meresap betul ke seluruh tubuh ini. Ya. Oke, mungkin sampai segini aja ya Pak. Ya, sama-sama. Tetap ingat untuk selalu menghormati diri kita sendiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.